Halo sahabat pecinta catur, selamat datang kembali di Catur Talk Indonesia. Dan saat ini kita memasuki turnamen terbaru Superbet Poland Rapid and Blitz 2023, di mana mantan juara dunia Grandmaster Magnus Carlsen mengikuti turnamen ini. Dan pada ronde pertama, ia berhadapan dengan Grandmaster tuan rumah Radoslav Wojciech. Bagaimana permainannya, langsung saja kita simak di Catur Talk Indonesia. Baiklah teman-teman, di sini Radoslav Wojciech putih memulangkah dengan pion ke D4 dan biasanya juga tentunya dengan kuda berkembang ke F6. Tetapi di dalam posisi ini Magnus Carlsen sesuai namanya bermain di Polandia, ia memilih B5 dan ini adalah pertahanan Polandia atau Polish defense. Pion ke E4 tentunya, maka gajah ke B7 dan gajah ke D3. Sebelumnya seperti ini, apabila dicoba tentunya gajah menerima pion, maka gajah juga memukul pion. Kuda ke F3, ada C6 mengusir gajah, gajah mundur, maka gajah memukul gajah, menteri menerima, dan E6. Inilah kira-kira posisi yang bisa terjadi, di mana gajah ke depan aktif, pion juga dapat melaju teman-teman. Kita kembali di dalam posisi ini, gajah ke D3 dilanjutkan dan kuda ke F6. Sebelumnya seperti ini, bagaimana bang? Ada sebuah jebakan yang cukup populer teman-teman di dalam pos ini yang perlu kita ketahui, yaitu dengan F5 cukup logis. Tetapi ketika lawan memainkan hal ini dengan ide apabila kita terima teman-teman, gajah memukul pion mengancam benteng, maka inilah yang kita harapkan, kita akan menerima. Karena apabila gajah memukul pion ini, masalahnya menteri Ki H5 kita punya balasan teman-teman. Pion menutup, maka pion memukul pion. Kuda ke F6 mengancam menteri. Di sini kita tanpa menyelamatkan menteri, pion memukul pion. Karena setelah kuda memukul menteri, ada gajah ke G6, berjatuh tidak. Ini adalah skakmat. Ini adalah sebuah jebakan yang cukup populer pada Polish defense. Kita kembali ke partai aslinya. Dan tentunya di dalam posisi ini Magnus Carlsen melanjutkan sesuai mainline kuda ke F6, maka kuda ke D2 saat ini. Pion ke C5 dan pion ke C3. Pion memukul pion pertukaran lalu E6, di mana juga membuka ruang bagi gajah ke depan. Kuda ke F3 berlanjut, kuda ke C6 lalu rokade saat ini. Sebelumnya bagaimana bang jika dicoba semisal bahwa gajah ini sudah menghalangi juga, terhalang oleh kuda mengancam pion sehingga gajah misalkan memukul pion. Masalahnya teman-teman, menteri akan ke B6 mengancam juga, dua kali mengancam pion. Gajah mundur, kuda memukul pion sentral, pertukaran menteri menerima teman-teman. Kita lihat di sini mengancam gajah, mengancam pion ke depan. Oke, sehingga menteri ke E2, gajah ke B4. Di sini bahwa putih hanya defender sedangkan hitam kembali siap menyerah. Oleh sebab itulah teman-teman, tidak dimakan langsung pion ini, tetapi tentunya dengan rokade. A6 saat ini mempersolid pion satu sama lain. Benteng ke I1, di mana juga memanfaatkan bahwa mencegah ke depan Magnus Carlsen rokade. Gajah ke I7 mempersiapkan rokade, dan D5 saat ini mengancam juga kuda. Pion memukul pion, tidak langsung pion memukul pion, tetapi E5 mengusir kuda. Kuda ke H5 dan kuda ke B3 teman-teman, lagi-lagi membuka ke depan, mencegah juga langsung rokade, dan G6 baru saat ini membuka ruang bagi kuda. Karena seperti ini, apabila langsung rokade, masalahnya G4, kuda terjebak. Oke teman-teman, oleh sebab itulah di dalam posisi seperti ini G6, masalahnya gajah langsung ke H6, lagi-lagi mencegah sehingga benteng ke G8. Dan tentunya dengan benteng ke G8, maka saat ini tidak ada lagi pilihan untuk rokade sayap raja. Gajah ke E3 langsung juga mundur, kuda ke G7 berlanjut dari Magnus Carlsen, kuda ke C5 dan menteri ke C7 mensupport gajah. Yang jadi pertanyaan, mengapa tidak dicoba menukarkan gajah terhadap kuda? Masalahnya gajah mukul gajah, gajah ini ke depan di petak penting D6 cukup kuat teman-teman. Di mana kuda ke E6, maka gajah ke D6 ini cukup kuat ke depan, dan juga kita lihat bahwa ruang bagi raja ini sudah dipersempitkan oleh gajah ini. Oke teman-teman, oleh sebab itulah di sini menteri ke C7, maka benteng ke C1, kuda ke E6. Di sini dipilih kuda menerima gajah, menteri menerima gajah ke F1 saat ini membuka juga akses menteri mengancam pion sentral. Gajah ke B4 berlanjut terlebih dahulu mengancam benteng. Benteng ke E2,
kuda ke E7 tentunya mensupport pion, maka benteng ke C2 menumpuk benteng ke depan juga kembali membuka aktifnya gajah. Kuda ke F5 berlanjut mengancam gajah, gajah ke G5, di mana juga bermanuver ke depan, juga menguasai diagonal ini teman-teman. Maka gajah ke E7 langsung juga menawarkan, gajah ke F6, kuda ke G7 saat ini lagi-lagi bermanuver ke depan kembali mengancam gajah, menteri ke D3 menempatkan ke depan di sentral teman-teman. Dan Magnus Carlsen juga memutuskan gajah mukul gajah, pion menerima, kuda ke H5, sehingga menteri ke C3 kita lihat teman-teman bertumpuk ke depan menekan, juga tentunya mensupport pion. Apa yang harus dilakukan ini tidak bisa disepelekan, sehingga benteng ke D8. Perlu diketahui teman-teman bahwa kuda ini tidak bisa jadi bergerak. Apabila dicoba kuda ini bergerak, semisal ke F4 misalkan, masalahnya ini ancaman skakmat teman-teman, karena inilah tujuan Magnus Carlsen tidak hanya juga untuk melindungi pion, juga menteri ke C8 skak, mengorbankan menteri benteng memukul benteng skak. Oke, tiada pilihan kecuali tentunya di sini menteri menerima, benteng memukul menteri adalah skakmat teman-teman. Inilah ketika kuda berpindah tidak bisa menutup. Sangat-sangat menarik tentunya, sehingga tentunya saat ini benteng ke-8 dari Magnus Carlsen, sehingga ke depan kuda juga langsung bisa berpindah teman-teman, sehingga karena apabila dikorbankan tidak akan diterima, tetapi ditunggu untuk menteri memukul benteng. Oke teman-teman, oleh sebab itulah di sini A3 terlebih dahulu langkah tunggu, menteri ke B8, G3 saat ini mencegah kuda ke depan, G5 berlanjut mengusir ke depan, di mana juga selain mengusir kuda, membuka aktifnya benteng ke depan, benteng ke E1 mengepin kuda, G4, kuda ke D4, lalu benteng ke G5. Maka berlanjut saat ini gajah ke D3, di mana juga menekan ke depan, juga mensupport kuda untuk dapat bermanuver. Benteng ke E5, maka kuda ke F5 fokus rencana juga menekan benteng, sehingga benteng memukul benteng skak, menteri menerima, kuda juga langsung memukul pion. Dan di sini teman-teman, Anda pos pilih ini apa langkah lanjutan terbaik yang ditemukan oleh putih untuk tetap survive di dalam posisi seperti ini. Bagaimana teman-teman? Selamat bagi Anda yang bisa menemukan langkah itulah dengan menteri ke B4. Di mana menteri ke B4 ancaman skakmat tentunya di petak E7, maka D6 saat ini menteri ke C3 teman-teman mengancam kuda, kuda ke D7, maka menteri langsung juga melakukan skak, kuda menutup ke F8, menteri ke F6 ancaman skakmat, kuda ke G6, dan lagi-lagi adalah lanjutan terbaik benteng ke E2 memanfaatkan pinon. Menteri ke C7 saat ini karena serba salah teman-teman. Apabila benteng dicoba ke D7 juga mensupport ke depan, masalahnya kuda akan melakukan skak, di mana kita lihat bahwa kuda dipin, raja juga langsung ke F8, kuda memukul kuda, pion sedang dipin, ini melakukan skak, raja ke E8, maka gajah dapat memukul kuda, pertukaran kuda ke G5 juga open skak, di mana raja ke F8, menteri juga langsung ke H8 adalah skakmat teman-teman. Sangat-sangat menarik tentunya. Di dalam posisi Magnus Carlsen mencoba tentunya dengan menteri ke C7, akan tetapi simple kuda tetap ke G7 skak. Di sini juga Magnus Carlsen menyerah. Karena apa? Raja ke D7, karena sebelumnya kita sudah bahas apabila ke F8, saat ini apabila ke D7, maka menteri akan memukul pion skak. Oke, raja tentunya ke C8, maka saat ini menteri juga bisa memukul kuda, jelas sudah unggul ke depan teman-teman, sangat banyak unggul perwira juga unggul posisi. Dan bahkan di dalam posisi seperti ini bisa juga dengan benteng ke C8 menteri akan tumbang, kuda menutup, maka gajah ke F5 skak, raja berpindah, menteri memukul menteri pertukaran, dan kuda ke E6 skak. Kita lihat kuda sedang dipin dan benteng wajib tumbang. Apabila berpindah di petak juga tentunya terang. Masalahnya kuda berpindah, di sini kita lihat ada gajah melakukan skak, raja ke B6, maka kuda simpel memukul benteng, jelas di sini putih sangat unggul. Sangat-sangat menarik tentunya kita melihat bagaimana Magnus Carlsen dapat dikalahkan oleh Radoslaw Wojciech setelah ikut kembali di dalam turnamen. Berikut tingkat akurasinya. Ulasan permain komputer menunjukkan bahwa tingkat akurasi Radoslaw Wojciech ialah 89,8% dan Grandmaster Magnus Carlsen 83,8%. Baiklah teman-teman, demikianlah ulasan catur hari ini. Jika kawan-kawan suka dengan konten catur seperti ini, dukung kami dengan cara like, subscribe, dan juga share. Apabila ada saran ke depan dan juga request, jangan ragu tuliskan di kolom komentar dan kami akan berusaha membuat requestan dari Anda. Salam Catur Talk Indonesia, sampai jumpa di video berikutnya. Keep sharing and keep loving. Bye-bye.